Setelah Raka dijebloskan ke tahanan, Raditya berpikir semuanya akan tenang. Tapi malam itu, sebuah tayangan CCTV dari markas lama menyadarkannya, ada yang belum selesai. Di ruang kontrol Polda, Kombes Raditya menyaksikan seseorang masuk ke markas lama Raka. Orang itu tidak mencuri, tidak merusak, tapi tahu persis kemana harus melangkah. Ia membuka rak tersembunyi, mengambil dokumen, dan pergi dengan cepat. Raditya merasa ada rantai yang belum terputus. Ini bukan pencuri, tapi bagian dari jaringan yang jauh lebih besar. Ia mengepalkan tangan. Mereka belum selesai. Gumamnya. Anda sedang menyaksikan Rahasia Negara, channel yang membuka tabir operasi rahasia kepolisian Indonesia. Klik subscribe dan nyalakan lonceng, karena Anda akan menyaksikan cerita nyata bergaya sinematik yang tak pernah kamu lihat sebelumnya. Sekarang, mari kita masuk ke cerita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Raka duduk di ruang interogasi dengan tangan terikat dan tatapan penuh percaya diri. Raditya duduk di depannya, mencoba membuka percakapan dengan nada netral. "Kau bisa bicara sekarang, sebelum semuanya terlambat," ujarnya. Tapi Raka hanya tersenyum tipis. "Aku cuma pion kecil, Kombes. Yang besar, mereka duduk di ruangan seperti milikmu." Saat Raditya menekan dengan pertanyaan tentang D, Raka menjawab samar, "Dia ada di balik semua ini. Tapi tanpa jaminan, aku tidak akan buka mulut. Bahkan nyawaku saja bukan jaminan, mereka mengincar keluargaku." Kata-kata itu menambah tekanan pada Raditya. Ia sadar, permainan ini baru dimulai. Setelah interogasi, Raditya kembali ke pusat data dan meminta Dito untuk menelusuri riwayat akses sistem internal. Hasilnya mengejutkan, data sensitif telah diakses bahkan sebelum Raka resmi bergabung ke tim. "Ini bukan kerjaan satu orang," gumam Dito. Jejak digital menunjukkan akses rutin dari IP internal, namun dengan enkripsi canggih yang menyamarkan identitas pelaku. Andin juga menemukan adanya pola transfer data pada jam-jam tak wajar, dilakukan oleh akun-akun yang sudah seharusnya non-aktif. Semua ini mengindikasikan, ada pelaku lain, dan ia sangat mengenal sistem internal. Raditya merasa semakin terpojok. Raditya merasakan bahwa ini lebih besar dari yang dia kira. Ada insider yang jauh lebih berpengalaman, bukan hanya Raka. Dengan bukti celah sistem yang ditemukan, Raditya memutuskan untuk membentuk tim penyelidik rahasia. Dia memilih Andin dan Dito, dua orang yang sangat cakap di bidangnya. Mereka berfokus pada pencarian siapa yang bisa mengakses data internal dan apa yang mereka cari. Di tengah pencarian, Raditya menemukan pola yang lebih besar. Beberapa kasus lain, yang tampaknya tidak ada hubungannya, ternyata memiliki koneksi tersembunyi dengan jaringan yang sedang dia teliti. Ada yang mencoba menutupi jejak mereka. Raditya menerima panggilan dari Brigjen Arya yang memerintahkan untuk memfokuskan penyelidikan pada Raka saja. "Jangan membuka kasus ini lebih jauh. Kita harus menjaga nama baik institusi," kata Arya tegas. Namun, Raditya merasa ada yang aneh. Mengapa Arya begitu berhati-hati? Sementara itu, Andin dan Dito melaporkan temuan baru yang semakin mengarah pada keterlibatan orang dalam. Raditya berpikir, jika benar ada yang berusaha menutupi, maka mereka harus lebih berhati-hati. Tapi, apakah dia harus mengikuti perintah yang tidak ia percayai? Di tengah penyelidikan, Raditya dikejutkan oleh laporan dari unit narkoba. Mereka menangkap kurir narkoba di pelabuhan, namun ada yang aneh, barang bukti menggunakan kode logistik yang sama dengan yang biasa digunakan oleh instansi terkait. Raditya diminta untuk membantu koordinasi, meskipun ini bukan wilayahnya. Namun, tanda-tanda bahwa jaringan narkoba ini memiliki hubungan dengan penyelundupan informasi dari dalam semakin jelas. Ini bukan kebetulan. Raditya merasa semakin yakin bahwa ini terkait dengan kasus yang sedang dia tangani. Setelah pemeriksaan forensik digital dari ponsel Raka, Dito, ahli IT di tim Raditya,
menemukan pesan terenkripsi yang berhasil dibuka sebagian. Pesan itu berisi koordinat pengiriman uang kecil ke rekening tak dikenal dan satu nama kontak yang disamarkan, Anto B. Jejak transaksi tersebut mengarah ke rekening lama yang terhubung dengan transaksi logistik di area pelabuhan. Tapi anehnya, nama pemilik rekening ternyata sudah tidak aktif sejak 2 tahun lalu. Dari hasil penggabungan data kependudukan dan foto lama, wajahnya cocok dengan seseorang yang pernah terlibat sebagai sopir logistik. Namanya asli adalah Bayu Antoro, dan terakhir terlihat di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Tim menyusuri area itu, dan menemukan rumah kontrakan atas nama palsu, Surya P, dengan deskripsi yang cocok. Penangkapan berlangsung cepat, namun suasana tegang. Saat dibawa ke markas, pria itu terlihat panik dan terus menatap ke belakang seolah ada yang mengikutinya. Dalam interogasi, ia mengaku tahu banyak tentang jaringan Raka, namun menolak bicara lebih jauh. Keluarganya sudah mendapat ancaman pembunuhan. Raditya menyadari bahwa ini bukan sekadar kasus pembocoran data. Ini adalah jaringan besar yang siap melakukan apapun untuk membungkam kebenaran. Raditya merasa ada keterkaitan antara jaringan narkoba dan jaringan yang lebih besar, meski ia belum bisa mengungkapkannya sepenuhnya. Petunjuk-petunjuk yang ditemukan di lapangan semakin mengarah pada pola distribusi yang rumit. Kode-kode yang ditemukan di logistik narkoba semakin menyerupai pola yang digunakan oleh orang dalam di instansi terkait. Raditya semakin yakin bahwa apa yang dia hadapi bukan hanya sindikat narkoba biasa, melainkan sebuah operasi besar dengan banyak pihak terlibat. Raditya menerima laporan mencurigakan dari Dito, ada seorang anggota polisi muda di divisi logistik yang mengakses data pengiriman tanpa izin. Ketika ditelusuri, ternyata data tersebut identik dengan rute pengiriman narkoba dari kasus pelabuhan. Raditya menyadari bahwa jaringan musuh sudah menyusup ke dalam institusi. Dalam penyamaran diam-diam, Andin mengawasi si polisi muda dan merekam pertemuannya dengan seseorang yang tampaknya adalah penghubung jaringan luar. Situasi kian serius, musuh ada di dalam barisan mereka sendiri. Setelah menyusun laporan penyelidikan tentang penyusupan di tubuh kepolisian, Raditya kaget saat membaca laporan resmi yang dikirimkan ke pusat. Semua temuannya diubah. Nama-nama yang ia laporkan dihapus, dan narasi disulap menjadi seolah-olah kasus telah selesai. Ia menemui staf internal bagian dokumen, tapi mereka bersumpah tidak pernah menyentuh file itu. Raditya curiga, seseorang di tingkat atas sedang memutarbalikkan fakta. Tanpa perintah langsung, ia kini tahu, penyelidikannya sedang dibungkam dari dalam sistem. Tapi siapa yang bisa mengakses dan mengubah laporan resmi? Itu pertanyaan yang harus dijawab sebelum semuanya lenyap. Dito, yang terus menyusuri file digital lama dari markas Raka, menemukan satu folder terenkripsi dengan nama acak. Setelah berjam-jam mencoba, ia berhasil membukanya. Di dalamnya hanya ada satu catatan pendek, jika kau masih hidup setelah ini, berarti mereka belum tahu kau sudah tahu. Kalimat itu diikuti serangkaian angka. Raditya menyadari itu adalah koordinat lokasi, sebuah tempat di luar Jakarta yang dulu pernah digunakan sebagai gudang logistik. Gudang itu telah lama ditinggalkan, tapi bisa saja menjadi tempat penyimpanan dokumen atau bukti lain. Raditya memutuskan untuk memeriksanya secara diam-diam, tanpa memberitahu siapapun, termasuk Brigjen Arya. Langit pagi masih kelabu saat Raditya menyusuri gudang tua. Tiba-tiba dari balik tumpukan kayu lapuk, muncullah pria yang selama ini diburu, saksi yang sebelumnya menghilang. Napasnya tersengal, matanya liar. Keluarga saya, mereka diambil. Dan dalangnya, dia, belum sempat nama itu selesai diucapkan, suara tembakan memecah udara. Peluru menembus dada saksi. Raditya terhuyung kaget, lalu melihat penembaknya, pria bertopeng di atas motor trail, kabur menembus jalan berbatu di belakang gudang. Raditya berlari tapi terlambat. Ia berlutut di samping tubuh saksi yang meregang nyawa. Dalam diam, ia bersumpah, jaringan ini belum selesai. Dan ia akan memburu mereka sampai ke akar. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Kalau Anda percaya bahwa kebenaran harus diperjuangkan, klik like dan subscribe sekarang juga. Nantikan tayangan episode selanjutnya di hari dan jam yang sama.
Sampai jumpa minggu depan.